Halo, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari teks berita. Sebelum itu, silahkan subscribe dan like video ini terlebih dahulu. Pertemuan ketiga ini kita akan memahami struktur teks berita. Teks tak ubahnya seperti rumah. Jika rumah terdiri atas struktur fondasi, dinding, dan atap, begitu pula dengan teks. Ada juga struktur pembangunnya, sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Jika digambarkan struktur teks berita itu seperti piramida terbalik, bagian yang paling atas dengan penampang yang lebar menandakan bagian itu paling penting. Makin ke bawah makin mengecil, maknanya semakin kecil penampangnya, semakin kurang penting struktur tersebut. Nah, pada gambar ini, judul adalah bagian paling atas. Kenapa bagian ini terlihat terpisah dari piramida struktur ini? Jawabannya adalah, judul bukanlah bagian dari struktur berita. Kemudian, tentu kamu bertanya, kenapa judul diletakkan di bagian atas dari gambar ini? Kalau judul bukan bagian dari struktur teks berita. Alasannya adalah karena judul adalah bagian pendukung dari sebuah teks berita dan memiliki peran vital sebagai penentu sebuah berita itu menarik atau tidak untuk dibaca. Biasanya, pembaca jika ingin memilih berita yang akan dibaca, pasti memilih berita berdasarkan judul yang paling menarik. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa struktur teks berita ada 3. Pertama, teras berita atau kepala berita. Ada yang menyebutnya dengan istilah lead. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita sebagai informasi tambahan. Mari kita lihat terlebih dahulu judul berita. Seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, judul berita merupakan bagian yang paling menentukan menarik tidaknya sebuah berita untuk dibaca. Judul diharapkan membuat calon pembaca penasaran dan meyakinkan dirinya penting untuk segera membaca berita dengan judul yang dia lihat. Namun, tentunya judul dan isi berita harus sinkron. Jangan seperti berita hoax, membuat judul berlebihan, heboh, namun pada isi berita tidak nyambung dengan judul berita. Bagaimana membuat judul berita agar membuat menarik minat pembaca? Berikut tips membuat judul berita. Yang pertama, buat pembaca penasaran. Tampilkan kata-kata sifat yang kuat pada bagian depan, khususnya yang berupa seruan. Contoh, mantap jiwa, samar pakaian kamuflase, personel Kopassus untuk perang hutan. Contoh yang kedua, mengejutkan, ini kekuatan gerombolan OPM, sehingga berani menantang perang TNI. Tips yang kedua, gunakan angka. Dengan menggunakan angka akan membuat judul terlihat lebih spesifik dan diharapkan akan membuat pembaca ingin lebih tahu isi kontennya. Apalagi ditambah dengan teaser mengenai salah satu nomor yang menyimpan kejutan. Contoh, ini wajah 4 koruptor kelas kakap yang sulit ditangkap. Nomor 4 masih bebas. 5 jurkam pasangan Khofifah Emil Dardak. Nomor 5 idola para wanita. Tips yang ketiga, ajukan pertanyaan. Ini adalah trik untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca dengan memberi penekanan pada aspek yang ingin dipaparkan dalam konten. Contoh, ingin tembak Jokowi, SBY dan kader PAN yang kena. Kok bisa Amin Rais salah sasaran? Contoh yang kedua,
Menembak mati napi, algojo ini kisahkan pilu sampai linangkan air mata. Kenapa? Struktur pertama teks berita, yaitu teras berita atau kepala berita yang lebih dikenal dengan lead. Teras berita atau kepala berita merupakan saripati berita. Teras berita melukiskan seluruh isi berita. Lead merupakan bagian terpenting dalam sebuah teks berita. Lead setidaknya mengandung 4 unsur berita. Pertama, unsur apa atau what. Yang kedua, unsur di mana atau where. Yang ketiga, unsur kapan atau when. Yang keempat, unsur siapa atau who. Yang berikutnya, unsur berita mengapa atau why. Usahakan lead terdiri atas 1 atau 2 kalimat saja. Struktur yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap dari lead berita. Tubuh berita memuat 2 unsur berita, yaitu mengapa atau why dan bagaimana atau how. Pasti kamu bertanya, kenapa unsur berita mengapa ada di teras berita atau kepala berita dan ada juga di tubuh berita? Untuk kamu ingat, unsur berita mengapa bisa berada di teras atau kepala berita, bisa juga berada di tubuh berita. Hal ini tergantung pada anggapan penulis berita terhadap tingkat penting atau tidaknya unsur mengapa tersebut. Struktur yang ketiga, ekor berita. Ekor berita adalah bagian yang memuat informasi yang kurang penting, tetapi masih terkait dengan judul berita. Ekor berita biasanya memuat simpulan berita atau bisa juga berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi. Sekarang, mari kita berlatih cara menentukan judul berita dan struktur teks berita. Lihat teks berita berikut ini. Teks ini strukturnya belum benar urutannya sesuai dengan piramida terbalik yang sudah kita pelajari pada bagian awal video ini. Mari kita baca dan pahami bersama teks berikut. Saat ini, Nadiem telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada lebih 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasis Android. PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Pada awalnya, Nadiem Makarim adalah seorang pengguna jasa ojek. Ia melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu tidak produktif yang besar, seperti mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, pengemudi ojek harus bergiliran dengan pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain, para pengguna ojek juga merasa malas untuk berjalan mencari pangkalan ojek. Di kota-kota besar, orang lebih suka menggunakan taksi karena lebih mudah dicari. Berdasarkan riset tersebut, Nadiem mendapatkan ide awal untuk melakukan inovasi bagaimana cara menghubungkan pengendara ojek dengan calon pembelinya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan ponsel. Gojek dirintis pada tahun 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sangat sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS.
Dari teks berita yang masih acak strukturnya tadi, dapat kita tentukan judul berita dan struktur teks berita. Judul berita yang nyambung dan menarik untuk teks berita tersebut adalah Gojek transformasi ojek konvensional. Nah, bagaimana struktur teks berita yang benar dari berita yang telah kita baca sebelumnya? Untuk teras berita atau kepala berita dapat kita lihat pada paragraf pertama, yaitu PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Pada awalnya, Nadiem Makarim adalah seorang pengguna jasa ojek. Ia melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu tidak produktif yang besar, seperti mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, pengemudi ojek harus bergiliran dengan pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain, para pengguna ojek juga merasa malas untuk berjalan mencari pangkalan ojek. Di kota-kota besar, orang lebih suka menggunakan taksi karena lebih mudah untuk dicari. Berikutnya, untuk tubuh berita dapat kita lihat pada paragraf kedua, yakni berdasarkan riset tersebut, Nadiem mendapatkan ide awal untuk melakukan inovasi bagaimana cara menghubungkan pengendara ojek dengan calon pembelinya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan ponsel. Gojek dirintis pada tahun 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS. Untuk ekor berita dapat kita lihat pada paragraf ketiga, yaitu saat ini Nadiem telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasiskan online. Simpulan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama, judul dan isi berita harus sinkron, jangan seperti berita hoax, membuat judul berlebihan, heboh, namun pada isi berita tidak nyambung dengan judul berita. Yang kedua, teras berita atau lead, memuat unsur berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Ketiga, tubuh berita memuat unsur mengapa dan bagaimana. Yang keempat, ekor berita memuat simpulan, informasi tambahan berupa sejarah sebelum kejadian yang diberitakan terjadi. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Saya berharap semoga kamu bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.